Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-karimil maqsud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sifat sombong adalah sifat yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kita masuk neraka, meskipun kesombongan itu hanya sebiji sawit. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak masuk surga yang hatinya ada rasa sombong meskipun hanya sebiji sawi. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, sesungguhnya ada seorang yang suka pakaiannya bagus dan sendalnya bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah indah. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Sedang sombong itu menolak kebenaran dan juga merendahkan orang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis tadi memberikan pengertian kepada kita bahwa orang sombong itu tidak akan masuk surga, meskipun kesombongan itu hanya sedikit. Oleh sebab itulah sifat sombong ini harus kita keluarkan dari hati dan jiwa kita. Kalau tidak, kita tidak akan masuk surga. Otomatis kita akan masuk ke jurang api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Sedangkan orang yang suka berpakaian baik dan bagus dan bersandal maupun bersepatu bagus tidak dapat dikatakan sombong. Namun arti sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun sifat sombong itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sombong terhadap Allah. Apabila seseorang itu tidak lagi menghiraukan dan tidak lagi memperdulikan aturan dan syariat Allah, ia tidak takut dengan macam dan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Saudaraku para pendengar yang budiman, orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembah Allah dan tidak lagi takut dengan ancaman siksa yang bakal diberikan kepada mereka, maka orang yang semacam ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka yang paling pedih siksanya, dan mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Yang kedua adalah sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sombong terhadap Rasulullah yaitu orang yang enggan mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan sikap sombong model ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka beranggapan bahwa beliau adalah tukang sihir, anak yatim yang tidak mempunyai harta benda. Sedangkan orang-orang Yahudi baik pada zaman beliau maupun pada zaman sekarang ini banyak yang tidak mau mengikuti ajaran kebenaran. Beliau
Disebabkan apa? Disebabkan kesombongan mereka dan juga kedengkian yang ada pada diri mereka. Juga mereka beranggapan bahwa orang-orang yang berhak menjadi Nabi Adam adalah manusia dari golongan mereka, yakni golongan Yahudi. Jika yang datang itu nabi yang bukan dari golongan mereka, maka mereka menolaknya. Yang ketiga adalah sombong terhadap sesama manusia. Sombong terhadap sesama biasanya dialami oleh orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain, lebih kaya, merasa lebih ganteng, merasa lebih pandai, merasa lebih rajin, lebih cantik, lebih tinggi pangkatnya dan juga jabatannya misalnya, dan lebih-lebih yang lainnya lagi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya takabur itu menolak kebenaran dan juga menghinakan hak-hak manusia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai panglima perang, sebagai politikus ya, yang handal atau pemimpin negara yang sukses, tetapi beliau tidak pernah menyombongkan diri sedikit pun. Beliau menengok orang sakit, beliau menghantarkan jenazah, mendatangi undangan siapapun yang mengundangnya, dan juga menunggu himar. Pernah ada seorang wanita yang berniat untuk mengundang beliau dalam hajatnya. Namun si wanita ini ragu-ragu. Dia merasa tidak enak mengundang beliau. Karena apa? Karena dirinya tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, dia khawatir tidak dapat memuliakan beliau. Maka beliau bersabda, "Duduklah saya di jalan-jalan Madinah manapun yang kamu kehendaki. Pasti akan datang, aku akan datang untuk menghadiri hajatmu itu." Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Tawaduklah kalian, duduk-duduklah kalian dengan orang miskin. Pasti kalian akan menjadi orang besar di sisi Allah dan terbebas juga daripada kesombongan." Bahkan di dalam Al-Barzanji disebutkan bahwa Rasulullah SAW yuhibbul masakin, yuhibbul fuqara'i wal masakin wa yajlis ma'ahum. Rasulullah selalu mencintai orang fakir miskin dan duduk bersama mereka. Kemudian lawan daripada sifat sombong adalah tawadhu, yaitu rendah hati, tidak merasa lebih daripada orang lain. Malah sebaliknya, dirinya merasa rendah, tidak punya kekuatan, merasa lemah, rendah hati, tunduk dan patuh, juga merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita dapat menjalani hidup dengan sifat penuh tawadhu, maka Allah akan menghilangkan sifat sombong yang melekat pada diri kita. Ini berarti kita terbebas daripada salah satu hal yang menyebabkan kita masuk ke jurang api neraka, yaitu sifat sombong. Oleh sebab itu, mari kita buang jauh-jauh sifat sombong dari diri kita, karena sifat ini akan juga membawa kita kepada kehancuran, dan kesombongan ini tidak akan membawa manfaat apapun kepada kita, malah akan membuat diri kita masuk ke jurang api neraka dan menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang-kadang kesombongan ini dianjurkan, tapi ditujukan kepada orang-orang yang sombong juga, bukan kepada orang-orang yang tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Sombonglah kepada orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah."
Akan tetapi, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sifat sombong ini sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu, hendaklah kita menghindarinya selalu untuk menimbulkan rasa tawadhu dan menghilangkan rasa sombong atau takabur. Maka kita diperingatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita adalah makhluk yang sangat hina dina. Sebab kalau kita melihat kembali sebenarnya, dari apa kita diciptakan? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari air yang sangat hina. Kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang berbentuk seperti kita ini. Kita ketika lahir saja tidak membawa apa-apa. Lalu mengapa kita sombong? Kita sombong dengan kepintaran kita. Bukankah kita lahir ke dunia ini dahulu tidak mengetahui apa-apa? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Bukankah ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah bagaikan jarum yang dicelupkan ke lautan? Air yang menetes dari jarum, itulah ilmu kita. Sedangkan air sepenuh lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sombong dengan kekayaan. Bukankah kita lahir ke dunia ini dahulu tidak membawa apa-apa? Bahkan kita lahir ke dunia tanpa memakai selembar benang pun, apalagi kain alias telanjang bulat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan kepada kita melalui orang tua kita atau dengan jalan yang lainnya. Lalu pantaskah kita sombong? Bukankah kita ini seharusnya banyak mengucapkan tazakur, zikir, dan bersyukur? Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu marilah kita sadar dan membuang jauh-jauh sifat sombong dari dalam jiwa kita. Karena sifat sombong ini adalah sifat iblis. Jika kita menyombongkan diri, maka kita akan semakin jauh dan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita tumbuhkan rasa tawadhu, rendah hati, jauh dari kesombongan. Karena itulah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, agar dengan kekuatan iman dan Islam itu kita dapat mengalahkan kesombongan yang ada dalam jiwa kita yang dibisikkan oleh iblis. Juga kita mohon kepadanya agar menghiasi akhlakul karimah kita dengan tawadhu, dengan rendah diri, rendah hati yang tertanam dalam hati kita. Dengan demikian akan terhindar diri kita daripada salah satu unsur yang dapat menjerumuskan kita ke lembah jurang api neraka. Bahkan akan membuat diri kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.